warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dear Planologia, kali ini channel Planologiku Ilmu akan berbagi tentang tahapan penyusunan peraturan zonasi untuk RDTRK. Dalam video kali ini, Planologiku Ilmu akan berbagi mulai tahap persiapan pengumpulan data, analisis data, dan perumusan peraturan muatan peraturan zonasi. Sementara nanti terkait dengan penyusunan dan pembahasan raperdanya, Planologiku Ilmu akan berbagi pada video tersendiri. Demikian juga nanti terkait dengan teknis penyusunan peraturan zonasi, Planologiku juga akan berbagi secara bertahap pada video berikutnya. Karena muatan ini sangat banyak ya, sehingga Planologiku Ilmu akan membagi menjadi beberapa video. Bagian pertama pada video kali ini adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini adalah tahap yang dilakukan sebelum pelaksanaan survei. Nah, tahap persiapan ini bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan teknis dan non-teknis dalam penyusunan BZ. Di bagian awal tahap persiapan ini adalah tahap penyusunan kerangka acuan kerja, yang di dalamnya terdiri dari tahapan pembentukan tim penyusunan BZ, yang di dalamnya juga mencakup tim yang ada tim teknis pemerintah kabupaten kota, khususnya dalam lingkup forum penataan ruang, dan tim ahli nanti yang akan diketahui oleh planner minimal pengalaman 10 tahun dan beranggotakan arsitek, ahli pertanahan, ahli geodesi untuk pemetaan, ahli geologi kebencanaan, ahli teknik sivil infrastruktur prasarana transport ya, ahli teknik lingkungan, ahli hukum, dan tim ahli lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyusunan BZ daerah setempat. Nah, yang perlu Planologia ketahui, KAK dalam video ini dimaksudkan adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai pekerjaan. Tahap berikutnya pada tahap persiapan adalah tahap penentuan metode yang digunakan. Tahap ini terdiri dari kajian awal data sekunder yang mencakup peninjauan kembali terhadap dokumen RT/RW Kabupaten Kota, dokumen RDTRK dan RTBL jika ada, dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen-dokumen ketentuan sektoral lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua adalah penetapan delineasi awal bagian wilayah perencanaan untuk penyusunan BZ dan RDTRK ini. Nah, delineasi awal untuk BWP ini nanti bisa ditetapkan oleh kepala daerah dan penetapannya bisa mencakup wilayah administrasi maupun fungsional. Nah, poin ketiga ini adalah persiapan teknis pelaksanaan yang di dalamnya meliputi penyiapan data awal, penyiapan metode pendekatan pelaksanaan pekerjaan, penyiapan rencana rinci, dan penyiapan perangkat survei. Terakhir terkait dengan penetapan metode ini adalah pemberitaan kepada publik terkait dengan penyusunan BZ RDTRK, tim ahli yang terlibat, tahapannya, dan penjelasan-penjelasan lain yang dianggap perlu. Pemberitaan kepada publik ini bisa dilakukan dengan banyak cara, melalui media massa, melalui media digital, multimedia, ya, kegiatan kebudayaan, sampai ke pertemuan terbuka dengan masyarakat. Bagian akhir dari tahap persiapan ini adalah perumusan hasil dari tahap kegiatan. Nah, perumusan hasil tahap persiapan ini minimal adalah gambaran wilayah perencanaan ya, kesesuaian dokumen tadi RT, RW, RDTRK, RTBL, dan dokumen-dokumen lain yang sudah disusun, kemudian metode pendekatan pelaksanaan pekerjaan, rencana kerja pelaksanaan penyusunan BZ itu sendiri, kemudian perangkat survei ya untuk data primer maupun data sekunder. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data untuk penyusunan RDTRK ini
meliputi nanti kebutuhan data yang ada di RDTRK dan ditambah data-data informasi. Yang pertama adalah KUPZ yang termuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RDTRK yang akan disusun PZ-nya, kriteria performa zona dan subzona yang termuat pada tabel karakteristik pengklasifikasian zona atau subzona dalam RDTR. Dan keempat adalah data dan informasi pelengkap yang tidak kalah pentingnya, meliputi jenis penggunaan lahan yang ada di daerah yang bersangkutan, ya, khususnya yang tadi diuraikan dari pola lahan, pola penggunaan rencana pola penggunaan lahan RT/RW dan pola penggunaan lahan yang ada di RDTRK. Kemudian jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di tiap-tiap pola pemanfaatan atau tiap zona tadi, jenis dan intensitas kegiatan pada daerah yang bersangkutan, identifikasi masalah masing-masing kegiatan, kajian dampak kegiatan terhadap zona yang bersangkutan, daya dukung dan daya tampung, standar teknis dan administratif, kemudian NSPK ya yang berlaku pada daerah yang bersangkutan dan berlaku secara umum, dan terakhir adalah perizinan dan komitmen pembangunan. Mengingat ya kita tadi melihat bahwa data yang dibutuhkan untuk penyusunan PZ itu sangat kompleks dan kita bisa identifikasikan bahwa data itu adalah data primer ataupun data sekunder. Nah, yang perlu planologia pahami itu terkait dengan pengambilan data primer untuk PZ ini harus disusun dengan penuh kehati-hatian. Nah, untuk penyusunan data yang primer, ini planologia bisa lakukan secara induksi di lapangan. Ini adalah yang poin pertama terkait dengan data pemanfaatan ruang. Planologia bisa inventarisasikan pemanfaatan ruang, klasifikasi pemanfaatan ruang, hierarki penggunaan lahannya, dan kompatibilitasnya. Jadi tadi di lapangan planologia harus sudah melihat bahwa kegiatan-kegiatan ya yang ada pada di tiap zona terkait dengan pemanfaatan ruang ini, planologia sudah bisa pikirkan, sudah rumuskan terkait kira-kira nanti kegiatan yang boleh, kegiatan bersyarat, dan kegiatan yang dilarang itu apa saja. Kemudian kedua adalah data informasi terkait intensitas pemanfaatan ruang. Ini berkaitan dengan inventarisasi intensitas pemanfaatan ruang ya. Kemudian klasifikasi intensitas pemanfaatan ruangnya. Ketiga adalah tata masa bangunan. Nanti di sini planologia harus inventarisasikan terkait dengan informasi atau data terkait dengan tata masa bangunan yang berupa ketinggiannya, garis padannya, orientasi bangunannya, kemudian tata masa bangunan yang lainnya, bulk density ya, kemudian kodifikasi standar. Dan terakhir adalah prasarana. Nah, inventarisasi prasarana yang sudah ada di lapangan dan karakternya, kira-kira nanti terkait dengan standar teknisnya yang berlaku itu sudah sesuai belum, mana yang butuh peningkatan ya, mana yang butuh pelengkapan, planologia sudah harus identifikasikan di awal ya. Kemudian kodifikasi standar. Nah, yang kedua adalah data-data yang bisa dicari secara instansional dan nanti dianalisis dipahami secara deduksi. Ini terkait dengan standar-standar yang ada, norma, standar, kriteria dan prosedur ya, bidang penataan ruang terkait dengan penyusunan PZ dan data-data terkait dengan pelembagaan. Nah, setelah nanti planologia ya identifikasikan di lapangan ya, tepatnya planologia bikin catatan-catatan ya terkait dengan draft awal ya, berkaitan dengan klasifikasi penggunaan lahan dan ketentuannya, daftar kegiatan yang diperbolehkan. Nah, daftar kegiatan yang diperbolehkan ini berisi tentang kegiatan sejenis yang diperbolehkan, yang dilarang, kegiatan yang tidak bersesuaian dengan zona, atau kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam aturan yang disebutkan. Kemudian
bikin aturan khusus dari beberapa kegiatan yang diperbolehkan, baik kegiatan usaha di zona hunian yang tidak bersesuaian dengan zona yang dilarang atau batasan luasan nanti yang kira-kira diperbolehkan biar tidak menimbulkan gangguan. Kemudian tetapkan zona-zona dalam RDTRK dengan peruntukan dalam peta RDTRK. Tahap berikutnya yang ketiga adalah tahapan analisis untuk penyusunan PZ. Nah, analisis untuk penyusunan PZ ini adalah tahapan yang sangat penting juga, di mana planologi harus memahami analisis apa saja yang harus dilakukan di dalam penyusunan PZ. Ya, sesuai dengan pedoman ada 9 tahapan analisis yang planologi harus lampaui. Yang pertama adalah analisis karakteristik peruntukan zona dan zona berdasarkan kondisi yang diharapkan. Ini planologi susun berdasarkan nilai sejarah lokasi, kemudian nilai strategis lokasi, kerentanan dan risiko bencana pada lokasi, persepsi maupun preferensi dari pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa datang. Ketiga adalah analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan zona terkait dengan karakteristik kegiatan dan fasilitas penunjang nanti ke depan yang dibutuhkan dan yang saat ini ada apa saja, kualitas seperti apa yang ke depan harus dipenuhi, ya disiapkan seperti apa sesuai dengan performa zona yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan zona, ya. Kemudian yang kelima, analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada tiap-tiap zona. Kemudian yang keenam, analisis gap antara kualitas peruntukan zona subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, baik peruntukan zona saat ini, kegiatan yang berkembang saat ini, perizinan yang sudah keluar, status penggunaan lahan, dan konflik-konflik pemanfaatan ruang yang ada. Kemudian analisis yang ketujuh adalah analisis karakteristik spesifik dari lokasi terkait dengan objek-objek strategis. Kemudian yang kedelapan adalah analisis ketentuan standar di tiap sektor. Dan terakhir adalah analisis kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, untuk tahapan analisis penyusunan PZ ini ya dari 9 tahapan tadi, planologi juga harus bisa menyusun output analisis. Nah, output analisis yang diharapkan dari hasil analisis tadi minimal yang pertama adalah definisi zona dan kualitas lokal minimum yang diharapkan. Yang kedua adalah kesesuaian atau kompatibilitas kegiatan dengan dengan peruntukan zona subzona. Ketiga, kesesuaian atau kompatibilitas kegiatan dengan kualitas lokal peruntukan zona subzona. Dan keempat adalah dampak kegiatan terkait dengan peruntukan zona subzona, baik kegiatan terhadap peruntukan, ya dampak kegiatan terhadap peruntukan maupun kesesuaian atau kompatibilitas kegiatan dengan kualitas lokal peruntukan zona ini nanti sangat penting karena planologi akan gunakan sebagai dasar untuk penyusunan ketentuan tabel ITBX-nya, ya. Kemudian yang kelima adalah lokasi-lokasi dengan karakter spesifik yang membutuhkan pengaturan khusus atau pengaturan berbeda. Keenam, rumusan tabel atribut kegiatan untuk peta zonasi. Ketujuh, kebutuhan prasarana minimum atau maksimum dan standar-standar permanfaatan ruang. Kedelapan adalah kebutuhan teknik pengaturan zonasi, dan kesembilan atau yang terakhir adalah konsep awal peraturan zonasi termasuk untuk mitigasi bencana, pemanfaatan ruang di dalam bumi atau yang hal-hal penting lainnya. Nah, yang perlu planologi ingat terkait dengan analisis dan output ini, planologi harus bisa dokumentasikan dalam buku fakta dan analisa dan menjadi bahan untuk penyusunan peraturan zonasi.
Nah, untuk video kali ini bagian keempat pada tahapan penyusunan peraturan zonasi, yang terakhir adalah perumusan muatan peraturan zonasi yang di dalamnya nanti terkait dengan penentuan delineasi blok peruntukan. Kemudian yang kedua, perumusan aturan dasar yang di dalamnya memuat ketentuan kegiatan penggunaan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana minimal, ketentuan khusus, ketentuan pelaksanaan yang di dalamnya meliputi ketentuan variansi, ketentuan intensif disinsentif, ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai, dan poin terakhir adalah perumusan teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan jika ada. Nah, itu saja yang Planologiku Ilmu bagikan pada seri penyusunan PZ, khususnya pada tahapan penyusunan peraturan zonasi. Nah, nanti terkait dengan bagaimana penjelasan tentang prosedur teknis penyusunan serta muatan peraturan zonasi tadi, channel Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap untuk tiap tahapan, prosedur teknik dan jenis muatan ya pada seri penyusunan PZ pada video berikutnya, tentunya masih sesuai dengan NSPK yang berlaku. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf, dan sampai ketemu pada seri video berikutnya di dalam penyusunan PZ baik di tata ruang RDTRK maupun RTRW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.